dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315-B-2025-PN Cikarang dengan terdakwa Alifian Piko Nugraha dan Fadil Surya Nugraha yang terdakwa melakukan tindak pidana perundungan yang menyebabkan kematian seseorang. Pada hari ini, Senin 10 November 2025, segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk untuk seluruh hadirin sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala jenis alat komunikasi, tidak berisik, dan menaati seluruh tata tertib persidangan untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315-B-2025-2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa 1 Alifian Piko Nugraha serta terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha pada hari ini Senin 10 November 2025 segera dimulai dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Dengan ini dinyatakan dibuka. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan hadirkan kedua terdakwa ke ruangan sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Baiklah, jaksa penuntut umum bisa diperlihatkan kartu identitas saudara terdakwa. Saudara terdakwa Alifian Piko Nugraha dan Fadil Surya Nugraha, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani? Apakah saudara siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat baik jasmani maupun rohani. Saya siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan Anda, saudara Fadil? Apakah Anda siap mengikuti persidangan? Ya, saya siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pasal antara lain 1. Pasal 355 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, 2. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, 3. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, 4. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, 5. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan melalui tulus, eventualis atau niat tidak langsung, 6. Pasal 29 Undang-Undang ITE tentang ancaman kekerasan perundungan dilakukan secara daring atau cyberbullying. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari kantor hukum AS dan Pasnas. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa beserta kartu advokat Ya, dan berita acara sumpah saudara? Silakan maju dan diperlihatkan. ya, menjadi saat menghormat kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah Anda sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Majelis Hakim. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 315-PID-B-2025-PN. 1. Identitas terdakwa 1. Nama lengkap Alfian Piko Nugraha. Tempat lahir Kebumen. Umur dan tanggal lahir 22 tahun 13
Identitas terdakwa 2. Nama lengkap Fadil Surya Nugraha. Tempat lahir Palembang, umur dan tanggal lahir 21 tahun tanggal 6 Mei 2004. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Perum Mega Regency Blok D7 nomor 18 Cikarang Barat, Kabupaten. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Penangkapan dan penahanan. Ditangkap 29 Oktober 2025, ditahan penyidik 30 Oktober 2025 sampai dengan 2 November 2025, diperpanjang JPU 3 November 2025 sampai 6 November 2025, ditahan JPU 7 November 2025 sampai sekarang. Dakwaan tunggal. Bahwa para terdakwa 1 Alfian Tiko Nugraha dan terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha pada hari ini Sabtu 8 November 2025 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2025 bertempat di kampus Bersinar Cikarang, Desa Jijingga, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili telah melakukan penganiayaan berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa telah melakukan perundungan terhadap saksi korban Aji Utama. Yang kedua, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Aji Utama mengalami depresi, kecemasan, stres, dan bahkan kecemasan mental dan fisik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 KUHP ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu yang menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dan kekerasan, ancaman, penyesatan, dan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Pasal 310 KUHP, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan penuduhan suatu hal yang bermaksud terang upaya hal ini dilakukan umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Pasal 311 KUHP. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315-B/2025/PN Cikarang dengan terdakwa Alfian Tiko Nugraha dan Fadil Surya Nugraha yang didakwa melakukan tindak pidana perundungan yang menyebabkan kematian seseorang pada hari Senin 17 November 2025 segera dimulai. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan segala jenis alat telekomunikasi tidak berisik dan menaati seluruh tata tertib persidangan untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315-B/PID-2025/PN Cikarang dengan terdakwa 1 Alfian Tiko Nugraha serta terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha pada hari ini Senin 17 November 2025 segera dimulai dengan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum sebelum saksi dihadirkan, mohon diserahkan bukti-bukti yang sudah dipersiapkan. Baik, yang mulia. Sesuai berita acara persidangan, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ahli. Jaksa penuntut umum, apakah saksi saudara sudah hadir? Sudah, yang mulia.
pertama saudara Jargon Siahaan. Silakan dulu, saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara tahu kenapa berada di sini untuk dimintai keterangan? Ya, saya tahu Yang Mulia. Apakah saudara saksi bersedia disumpah menurut agama yang saudara anut? Saya bersedia Yang Mulia. Rohaniawan silakan dibantu. Saudara saksi silakan berdiri. Saudara saksi ikuti sumpah yang akan saya bacakan. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saksi telah diucapkan, silakan saudara saksi untuk membantu. Saudara saksi, sampaikan apa yang saudara saksikan pada peristiwa perundungan dan kejadian jatuhnya korban Aji Utama di gedung Fakultas Hukum. Saya adalah teman satu angkatan korban Yang Mulia. Saya sering melihat percakapan di grup WhatsApp yang isinya ejekan dan cemoohan dari terdakwa Alicia Kiko Nugraha dan Fani Surya Nugraha terhadap Aji Utama. Perundungan itu sering, Yang Mulia. Bahkan ada pesan ancaman agar Aji Utama pindah kampus. Puncaknya, pada tanggal 20 Oktober 2025, saya melihat korban terlihat sangat terdekat di lantai 4. Dia menunduk sambil memegang ponselnya sesaat sebelum tragedi itu terjadi, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan frekuensi perundungan tersebut? Apakah hanya ejekan atau ancaman? Hampir setiap hari ada Bu Jaksa, ada pesan yang saya lihat dari Alicia Kiko Nugraha yang isinya, Aji, kalau lu nggak kuat, keluar aja dari kampus ini, atau besok lu nggak akan pernah lihat kampus ini lagi. Itu terjadi seminggu sebelum korban jatuh, yang Bu Jaksa. Baik, saudara saksi, apa korban pernah mengadu pada saudara terkait tekanan yang dialami? Ya, dia pernah bilang, gue capek Don. Kenapa mereka terus-terusan gini ke gue? Dia terlihat sangat tertekan. Baik, silakan penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat secara langsung terdakwa Alicia Kiko Nugraha atau Fadil melakukan kekerasan fisik terhadap korban? Tidak ada kekerasan fisik yang saya lihat, Bu. Yang saya lihat hanya lewat media sosial. Apakah saudara melihat terdakwa mendorong atau melakukan tindakan fisik lain yang menyebabkan korban terjatuh dari lantai 4? Tidak. Saya hanya melihat korban berdiri di dekat pagar pembatas lantai 4 sambil menunduk dan memegang ponselnya saat sebelum kejadian. Jadi, saudara hanya menduga bahwa kematian korban adalah akibat dari perundungan, bukan akibat dari perbuatan fisik yang saudara lihat. Ya, saya tidak menduga, Bu. Tapi saya yakin ucapan tekanan dari mereka itulah yang membuat tidak kuat lagi. Cukup keterangan saudara saksi dicatat, terima kasih. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi kedua, saudara Rizky. Kami persilakan saudara Rizky untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara tahu
untuk dimintai keterangan. Ya, saya menjadi saksi atas meninggalnya Edi Utama. Apakah saudara saksi bersedia disumpah menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Untuk penghadiawan dipersilakan memasuki ruangan sidang. Ikuti sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali duduk. Saudara saksi Rizky, jelaskan apa yang saudara ketahui mengenai hubungan korban Aji Utama dengan para terdakwa dan bagaimana kondisi korban sebelum tragedi itu terjadi. Saya adalah teman dekat korban yang mulia. Kami sering belajar bersama. Saya tahu korban sering diundung oleh terdakwa Livia dan Fadil. Perundungan itu sudah terjadi berbulan-bulan, terutama di tiap mahasiswa. Saudara saksi, sebagai teman dekatnya, bagaimana saudara melihat perubahan sikap atau emosi korban Aji Utama akibat perundungan tersebut? Sangat drastis yang mulia. Aji yang dulu ceria dan aktif dalam 2 bulan terakhir menjadi pendiam, tidak masuk kuliah dan sering mengeluh sakit kepala. Dia sering menunjukkan pesan-pesan dari terdakwa itu. Isinya okian, ejekan, dan dia selalu bertanya, kenapa mereka sangat membenci saya, Kim? Dia terlihat sangat kesasar. JPU, apa ada yang disampaikan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara pernah mendengar atau melihat terdakwa secara langsung mengancam korban di luar media sosial? Pernah biasa sekitar 2 minggu sebelum kejadian, saya berada di kantin. Terdakwa Fadil lewat dan berteriak ke Aji, anak cupu, keluar aja lo dari kampus ini, sampah kayak lo nggak pantas di sini. Setelah itu Aji langsung lari ke toilet sambil menangis. Untuk penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudara saksi, saudara menyatakan korban mengeluh sakit kepala dan jarang masuk kuliah. Apakah saudara tahu apakah korban memiliki riwayat penyakit mental atau depresi dari keluarga sebelum perundungan ini dimulai? Setahu saya tidak ada Bu penasihat hukum. Aji selalu sehat dan bahagia. Tekanan mentalnya baru muncul dan memburuk sejak perundungan di pusat itu semakin intensif. Perundungan itu adalah penyebab utamanya. Saudara saksi, apakah saudara hadir di gedung Fakultas Hukum pada tanggal 20 Oktober 2025 saat Aji Utama jatuh? Tidak Bu, saya hanya mengetahui kejadian itu setelahnya dan kabar yang beredar di kampus. Tetapi saya tahu persis betapa tekannya Aji di hari-hari terakhirnya. Cukup keterangan saudara saksi dicatat. Terima kasih. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi ahli saudara. Baik yang mulia, kami akan menghadirkan ahli psikologi klinis Dr. Enda Prasetyo, MPSI Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315-B/2025-PS Cikarang dengan terdakwa Alfian Diko Nugraha dan Hadi Surya Nugraha yang didakwa melakukan tindak pidana perundungan yang menyebabkan kematian seseorang pada hari ini Senin 27 November 2025 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menaktifkan segala jenis alat telekomunikasi, tidak berisik dan menaati seluruh tata tertib persidangan untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315-PID-B/2025-PN Cikarang dengan terdakwa 1 Alfian Diko Nugraha serta terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha pada hari ini Senin 27 November 2025 segera dimulai dan dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah B/2025-PN Cikarang kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah
nomor 2. Nama Fadil Surya Nugraha, tempat atau tanggal lahir Sumedang 6 Mei 2004. Alamat Perumahan Mega Regensi, Blok B7, nomor 18. Pekerjaan mahasiswa agama Islam. Telah diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi terdakwa serta barang bukti yang diajukan dapat disimpulkan sebagaimana hal-hal sebagai berikut. 1. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak korban. 2. Mengakibatkan kematian. Dasar hukumnya yang pertama yaitu pasal 338 KUHP pembunuhan, dan yang kedua Undang-Undang ITE pasal 29. Yang ketiga, secara sadar, sengaja atau direncanakan. Dasar hukumnya pasal 338 KUHP dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Yang keempat, secara bersama-sama atau bersekutu. Dasar hukum pasal 305 KUHP penyertaan turut melakukan, dan pasal 56 KUHP membantu melakukan. Tuntutan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 338 KUHP dan ketentuan hukum yang berlaku, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Alfian Kiko Nugraha dan Fadil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Jatuhkan hukuman pidana paling lama 15 tahun. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat dengan tetap memohon kepada majelis hakim agar dalam menjatuhkan putusan senantiasa mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Jaksa penuntut umum, Jaksa Negeri Cikarang, tanda tangan Minaresa dan Fauziah. Baik, pembacaan surat tuntutan pidana telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa 1 dan 2 mengerti isi tuntutan tersebut? Saya mengerti yang mulia. Ya, saya mengerti yang mulia. Saudara penasehat hukum, setelah mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau pledoi? Dan apakah saudara siap hari ini? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menggunakan hak kami untuk mengajukan pledoi. Kami mohon waktu 3 hari untuk menyusun pledoi tersebut. Jaksa penuntut umum, apakah saudara keberatan dengan permohonan waktu 3 hari dari penasihat hukum? Kami tidak keberatan. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan pledoi. Permohonan pembelaan dari penasihat hukum pada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sidang perkara pidana nomor register perkara 315 PID.B /2025 PN Cikarang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315/PID.B /2025 PN Cikarang dengan terdakwa Alfian Kiko Nugraha dan Fadil Surya Nugraha yang didakwa melakukan tindak pidana perundungan yang menyebabkan kematian seseorang pada hari ini Senin 27 November 2025 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh peserta sidang untuk menaktifkan segala jenis alat telekomunikasi, tidak berisik dan menaati seluruh tata tertib persidangan untuk memperlancar jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 315/PID.B /2025 PN Cikarang dengan terdakwa 1 Alfian Kiko Nugraha serta terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha pada hari ini Senin 27 November 2025 segera dimulai dan dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi
Penasihat hukum silakan dibacakan. Baik, saya akan membacakan pledoi. Saya akan membacakan nota pembelaan atau pledoi perkara pidana nomor 315/PID-B/2025/PN Cikarang. Pada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 315/PID-B/2025/PN Cikarang. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama para terdakwa. Nama lengkap Ali Firki Nugraha, umur 22 tahun, tanggal lahir 19 April 2003, pekerja mahasiswa, agama Islam. Tempat tinggal Turun Kota Serang Baru, Blok C 29 nomor 4, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Yang kedua, nama lengkap Adil Surya Nugraha, umur 21 tahun, tanggal lahir 6 Mei 2004, pekerjaan mahasiswa, agama Islam. Tempat tinggal Turun Megaregensi Blok D7 nomor 18, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis 27 November 2025 oleh kami penasihat hukum para terdakwa Arifah Nadia Sarjana Hukum serta saya Salsa Syafiq Nadia Sarjana Hukum, advokat pada kantor hukum AS dan Partners yang beralamat di Cikarang. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang berbahagia. Kami menghormati segala upaya yang telah dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan. Namun, setelah mencermati seluruh fakta persidangan, kami berkeyakinan bahwa tuntutan pidana selama 7 tahun tersebut terasa teramat berat, memberatkan dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara adil dan profesional fakta-fakta hukum yang meringankan serta kondisi psikologis dan sosiologis para terdakwa. Tuntutan tersebut kami nilai didasarkan pada asumsi akibat atau dampak tragis perbuatan, bukan pada niat atau mens rea para terdakwa yang sesungguhnya. Ketiadaan niat atau mens rea untuk menghilangkan nyawa. Fakta persidangan yang paling fundamental adalah bahwa para terdakwa tidak memiliki niat sedikit pun, baik dalam bentuk kesengajaan atau dolus directus maupun kesengajaan dengan kemungkinan dolus eventualis untuk menyebabkan korban aji utama meninggal dunia. Dalam keterangannya di persidangan terdakwa 1, Ali Firki Nugraha dengan jujur mengakui, saya tidak pernah bermaksud Aji meninggal. Kami hanya bercanda dan terbawa emosi. Saya pikir Aji kuat. Hal serupa disampaikan terdakwa 2 atau Fadil. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, Yang Mulia. Kami menganggapnya sebagai lelucon atau candaan biasa di kalangan mahasiswa. Keterangan ini menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa meskipun tercela adalah bentuk candaan yang kebablasan dan ketidakmampuan mereka mengukur dampak psikologis dari perkataan mereka. Ini adalah tragedi yang lahir dari ketidakdewasaan, bukan dari niat membunuh. Oleh karena itu, membebankan para terdakwa dengan tuntutan yang menyiratkan adanya kesengajaan menghilangkan nyawa adalah sebuah lompatan kesimpulan yuridis yang terlalu jauh dan tidak didukung oleh fakta persidangan. Sikap kooperatif, pengakuan jujur, dan penyesalan mendalam. Kooperatif, sejak proses penyelidikan hingga persidangan para terdakwa selalu kooperatif dan tidak pernah berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. Jujur, para terdakwa secara terbuka mengakui perbuatan mereka. Terdakwa 1 mengakui mengirim ejekan dan terdakwa 2 mengakui ikut-ikutan. Mereka tidak berbelit-belit, yang mana hal ini sangat membantu kelancaran persidangan. Penyesalan tulus. Di muka persidangan, kedua terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang teramat dalam. Terdakwa 1, iya saya mengakui, Yang Mulia, saya menyesal. Terdakwa 2, saya sangat menyesal dan merasa bersalah, Yang Mulia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Penyesalan yang jujur ini adalah indikator utama bahwa para terdakwa telah menyadari kesalahannya dan memiliki potensi besar untuk memperbaiki diri. Upaya pertanggungjawaban moral dan material itikat baik. Terdakwa 1 dan 2, mereka telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan memberikan santunan duka kepada keluarga korban. Meskipun kami sadar nyawa tidak dapat diganti dengan materi, itikat baik ini menunjukkan pertanggungjawaban
upaya memulihkan sedapat mungkin luka yang mereka timbulkan. Kondisi pribadi para terdakwa, usia muda dan masa depan. Majelis Hakim yang mulia, para terdakwa masih berusia sangat muda, 22 dan 21 tahun, dan berstatus sebagai mahasiswa. Mereka adalah individu yang sedang dalam proses pencarian jati diri yang mana terkadang melakukan kesalahan fatal karena ketidakmatangan berpikir. Hukuman pidana penjara selama 7 tahun seperti yang dituntut jaksa penuntut umum tidak hanya akan merenggut masa muda mereka, tetapi juga akan menghancurkan masa depan dan kesempatan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pemidanaan seharusnya bertujuan sebagai perbaikan atau rehabilitasi, bukan semata-mata pembalasan retribusi. Permohonan hukum Majelis Hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di muka bumi yang palu keadilannya tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga pada rasa keadilan, dan kemanfaatan. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk melihat perkara ini secara jernih. Ini adalah tragedi yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak disengaja dilakukan oleh orang-orang muda yang telah menyesal dan berupaya bertanggung jawab. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan kemanusiaan tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan mengadili 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Alivia Tiko Nugraha dan terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha dengan pidana penjara yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan semua hal meringankan yang telah kami uraikan di atas. 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas segala kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia kami haturkan terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Kepada terdakwa silakan hadir ke ruangan sidang. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian. 2. Menyatakan terdakwa Alivia Tiko Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana perhubungan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alivia Tiko Nugraha dengan pidana penjara atau kurungan selama 4 tahun. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE, pasal 55 KUHP, pasal 311 KUHP, serta pasal 315 KUHP. 4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 5. Membebankan biaya perkara pada tergugat. Dengan demikian, nomor putusan perkara pidana 315/PID-B/2025/PN Cikarang atas nama terdakwa Alivia Tiko Nugraha telah dibacakan. Silakan duduk untuk terdakwa 1. Untuk terdakwa 2 atas nama Fadil Surya Nugraha, mohon untuk berdiri. Apakah saudara sehat? Sehat yang mulia. Baik, untuk terdakwa 2 atas nama Fadil saya bacakan amar putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa nama Fadil Surya Nugraha, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sumedang 6 Mei 2006, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir aktif mahasiswa. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka sidang Pengadilan Negeri Cikarang oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal dan telah dibacakan pada persidangan pertama 10 November 2025, yaitu Pengadilan Negeri Cikarang setelah mendengar 1. Pembacaan surat dakwaan penuntut umum, 2. Pembacaan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa, 3. Pembacaan tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dinyatakan telah mengerti dan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya dalam persidangan ini. Menimbang bahwa setelah majelis pemeriksa dan menilai bukti surat, mendengarkan saksi-saksi serta menimbang seluruh dalil para pihak, maka majelis berpendapat bahwa mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan terdakwa Fadil Surya Nugraha
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana perundungan. Jatuhkan pidana terhadap Fadil Surya Nugraha dengan pidana penjara kurungan selama 2,5 tahun berdasarkan pasal 55 KUHP serta 311 KUHP serta 315 KUHP. 4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Dengan demikian, amar putusan perkara pidana nomor 315 PID 2025 PN Cikarang atas nama terdakwa 1 Alifian Kiko Nugraha dan terdakwa 2 Fadil Surya Nugraha telah dibacakan. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk.